buku Menggagas Pengarus Utamaan Pemuda yang ditulis oleh Dwi Agus Susilo. Nah, pertama izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu sejarah mengenai gerakan kepemudaan. Kita tahu bahwa gerakan kepemudaan itu ditandai oleh Kongres Kepemudaan. Baik itu Kongres Kepemudaan yang pertama dalam hal ini pada tahun 1926 maupun Kongres Kepemudaan yang kedua dalam hal ini yang sekarang selalu kita peringati setiap tahun, yaitu pada tanggal 28 Oktober. Tepatnya pada 1928 tentunya. Nah, setelah hampir satu abad berlalu, kemudian apa yang dapat kita petik dari Sumpah Pemuda atau Kongres Kepemudaan kedua pada 28 Oktober 1928 tersebut? Apa pula yang dapat kita petik pada misalnya gerakan-gerakan kepemudaan lainnya, misalnya gerakan proklamasi. Kita tahu bahwa Angkatan Muda, dalam hal ini golongan muda yang diwakili oleh Soekarni dan kawan-kawan di Rengas Dengklok yang kemudian menginisiasi penculikan dua proklamator bangsa kita, dalam hal ini Bung Karno dan Bung Hatta, untuk mempercepat proklamasi. Nah, apa pula yang dapat kita petik dari Angkatan 65? Kita tahu bahwa Angkatan 65 yang kemudian menggerakkan demonstrasi besar-besaran, dalam hal ini Angkatan Sohogi tentunya, untuk menggulingkan rezim Orde Lama, yaitu rezim Manipul Usdek dari Soekarno. Manipul Usdek itu adalah akronim dari Manifestasi Politik Undang-Undang Dasar Sosialisme dan Demokrasi, atau biasa kita sebut juga sebagai rezim dari Soekarno. Nah, dan apa pula yang dapat kita petik dari gerakan kepemudaan reformasi 1998 untuk menurunkan tentunya rezim represif developmentalisme Soeharto atau rezim Orde Baru. Nah, apa yang dapat kita petik dari 4 gerakan kepemudaan besar tersebut? Kofadis sekarang gerakan kepemudaan. Apakah sekarang gerakan kepemudaan itu telah dalam tanda kutip dininabobokan oleh apa yang telah dicapai oleh gerakan-gerakan kepemudaan di zaman dahulu? Atau seperti kata Ibnu Khaldun dalam masterpiece-nya Mukadimah, bahwa terdapat 4 generasi dalam suatu peradaban. Misalnya ada generasi pembangun, ada generasi pembangun ini dalam artian perintis ya, ada generasi pelanjut, ada generasi penikmat, dan yang terakhir adalah ada generasi penghancur. Jangan sampai kita berada pada generasi penghancur yang menghancurkan apa yang telah dibangun founding parents kita, mulai dari Bung Karno, Bung Hatta, dan seluruh anggota BPPKI dan pahlawan-pahlawan yang telah mendahului kita. Nah, inilah yang kemudian mendasari misalnya Bosman atau Marty Warwick menulis buku Bisnis Nggak Seanjing Itu Kawan. Ini ia kemudian rujuk kepada kelompok-kelompok pemuda saat ini yang sekarang masuk dalam pemerintahan, baik dalam staf ahli ataupun gerakan-gerakan yang mengatasnamakan gerakan milenial, ternyata menggunakan jabatan mereka untuk melakukan konflik interest dengan bisnis yang mereka ampuh sendiri. Misalnya kita tahu bahwa ada beberapa staf ahli milenial yang beberapa tahun yang lalu mengalami semacam demoralisasi karena dihujat oleh warga berkenaan dengan konflik interest yang ia lakukan antara jabatannya sebagai staf ahli milenial di satu sisi dan posisinya sebagai salah satu pembesar di salah satu perusahaan tentunya. Nah, inilah yang kemudian membuat kita harus mengidentifikasi apa-apa saja kendala pemuda. Nah, dalam buku ini Dwi Agus Susilo memaparkan bahwa setidaknya ada 3 kendala utama. Yang pertama adalah kendala penganggaran. Kendala penganggaran ini ditandai dengan sulitnya kelompok-kelompok muda atau organisasi kepemudaan mendapatkan penganggaran untuk menjalankan kegiatan-kegiatan mereka. Padahal kita tahu bahwa pemerintah dalam hal ini melalui Kesbampol, APBD, Dinas Pemuda, di setiap kabupaten, kota, dan provinsi termasuk ke tingkat pusat itu memiliki kewajiban atau mengemban kewajiban untuk memberikan penganggaran atau membantu proses pelaksanaan kegiatan gerakan kepemudaan. Walaupun kita juga harus melakukan otokritik terhadap gerakan kepemudaan yang selama ini kita lakukan, bahwa terkadang penganggaran kita itu satu tidak transparan, yang kedua mungkin belum disesuaikan dengan peraturan-peraturan kebijakan yang harus dimiliki oleh setiap pelaksanaan kegiatan. Nah, sehingga sampailah kita pada kendala yang kedua, yaitu kendala pelaksanaan kegiatan. Kita tahu bahwa pelaksanaan kegiatan misalnya yang dilakukan oleh pemerintah di setiap gerakan Sumpah Pemuda tiap tahunnya menjadikan
pemuda hanyalah sebagai peserta kegiatan atau menjadikan pemuda sebagai objek kegiatan. Maksud saya objek adalah pemuda ini mau diapakan gitu. Itu kan merupakan narasi-narasi yang menjadikan pemuda sebagai objek. Berbeda misalnya ketika kita mengatakan bahwa pemuda harus menjadi mitra kerjasama dengan pemerintah, sehingga pada posisi itu pemuda menjadi subjek atau sebagai aktor yang kemudian berkolaborasi dengan pemerintah. Nah, lihatlah misalnya di setiap pagelaran-pagelaran Sumpah Pemuda yang dilakukan oleh pemerintah, kita lihat ya mahasiswa ya atau ketua-ketua OKP ya hanya peserta, bukan sebagai pelaksana, apalagi sebagai narasumber. Bagaimana bisa seorang yang tidak memahami konteks kepemudaan, momen seperti sekarang ini atau di konteks dewasa ini, kemudian menjadi seseorang pelaksana dan narasumber kegiatan? Dia kan tidak memahami apa yang menjadi problematika pemudaan dewasa ini, sehingga terjadi diskrepensi antara siapa yang ingin dimajukan atau diberdayakan dengan siapa yang kemudian mengarahkan atau membina proses pemberdayaan tersebut. Atau dengan kata lain, gerakan-gerakan kepemudaan sekarang ini menggunakan cara-cara abad 20, sementara tantangan abad 21 itu begitu kompleks. Nah, kendala yang ketiga dari gerakan kepemudaan adalah masalah pengawasan. Bahwa ya misalnya ada gerakan kepemudaan yang kemudian diinisiasi programnya oleh pemerintah untuk mendapatkan penganggaran, tapi ternyata pelaksanaan kegiatannya itu amburadul. Dalam artian baik SDM, baik itu modal sosial maupun evaluasi penganggaran atau modal ekonomi itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang diterapkan oleh kebijakan di pemerintah. Walhasil, pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap gerakan kepemudaan tersebut ataupun pengawasan internal yang dilakukan oleh senior-senior yang berada di dalam gerakan kepemudaan tersebut, walhasil tidak sesuai juga dengan apa yang kemudian kita sebut sebagai MONEF atau monitoring dan evaluasi. Sehingga tiga kendala itu, kendala penganggaran, kendala pelaksanaan kegiatan, dan kendala pengawasan menjadi sesuatu yang perlu kita benahi sama-sama dalam gerakan kepemudaan. Nah, lebih lanjut misalnya kalau kita melakukan studi komparatif terhadap berapa sih kategori pemuda atau batasan usia pemuda dalam negara-negara yang lain selain di Indonesia tentunya. Kita tahu bahwa misalnya kita ambil contoh KNPI banyak diisi oleh orang-orang yang sebenarnya menurut Undang-Undang Kepemudaan tahun 2009 tidak dapat dikategorikan lagi sebagai pemuda. Bahwa dalam undang-undang tersebut pemuda adalah mereka yang berusia 16 sampai 30 tahun. Tetapi yang kita dapati dalam KNPI atau gerakan kepemudaan lainnya banyak sekali orang-orang yang dalam tanda kutip tidak memenuhi kategori kepemudaan lagi tapi masih aktif dalam organisasi tersebut. Justru berperan sentral dan bisa saja menjadi sesuatu yang memberatkan jalannya roda organisasi. Nah, jika di Indonesia kategori pemuda adalah 16 sampai 30 tahun, negara yang paling muda kategori pemudanya adalah Mikronesia. Mikronesia itu usia pemudanya adalah mereka yang 6 sampai 35 tahun. Jadi setelah dia balita langsung dikategorikan sebagai pemuda, yaitu 6 sampai 35 tahun. Sementara negara yang paling tua kategori pemudanya adalah Malaysia. Malaysia itu kategori pemudanya adalah 15 sampai 40 tahun. Jadi mereka yang berusia 40 tahun di negara Malaysia masih dikategorikan sebagai pemuda. Sementara kalau kita ambil skala global dalam hal ini PBB merekomendasikan kategori pemuda adalah mereka yang berusia 15 sampai 24 tahun. Jadi Indonesia sebenarnya berada di kubu moderat antara Mikronesia, Malaysia, dan PBB. Jadi 16 sampai 30 tahun. Nah, adapun rekomendasi bagi gerakan kepemudaan dan kendala-kendala yang disebutkan tadi, mulai dari kendala penganggaran, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan, kita tentunya melihat bahwa tiga masalah tersebut memerlukan tiga rekomendasi atau tiga solusi pula. Pertama, kendala penganggaran itu memerlukan penguatan modal ekonomi, sehingga gerakan kepemudaan tidak lagi bertumpu atau bergantung pada penganggaran dari pemerintah. Bisa saja kita melakukan urun dana baik itu ke CSR atau kepada sesama anggota organisasi kepemudaan tersebut, misalnya melalui auto debit setiap anggota, atau misalnya pula menggunakan sistem koperasi dalam koperasi anggota organisasi tersebut. Nah, mengenai kendala pelaksanaan, tentunya yang perlu kita kembangkan adalah modal manusia. Nah, modal manusia maksudnya adalah sumber daya manusianya, sehingga pelaksanaan kegiatan itu dapat menjadi basis rekomendasi bagi
kegiatan-kegiatan selanjutnya dan bisa pula menjadi catatan atau rangkaian tindak lanjut bagi mitra-mitra kerja lainnya. Sementara untuk kendala pengawasan, kita memerlukan modal sosial yang baik. Dalam artian modal sosial menurut John Phil adalah memperluas jejaring pertemanan baru tanpa meninggalkan jejaring pertemanan yang lama. Dalam artian pengawasan membuat modal sosial itu, baik itu modal sosial ke dalam maupun modal sosial keluar, itu menjadi semakin teruji. Dengan adanya modal sosial dalam kerangka pengawasan atau MONEF, maka diharapkan terjadi apa yang kemudian disebut sebagai integrasi sosial dan tentunya menghindari apa yang sangat kita khawatirkan, yaitu defisit sosial, misalnya KKN, yaitu korupsi dalam penganggaran, kolusi misalnya dalam pelaksanaan, maupun nepotisme dalam kegiatan-kegiatan kepemudaan tersebut. Nah, perlu pula misalnya disepadankan dengan aturan hukum dalam artian ketertiban hukum, mulai dari undang-undang dasar, misalnya kebebasan berekspresi dan berpendapat, termasuk kebebasan berkumpul, undang-undang kepemudaan spesifik, misalnya Undang-Undang Kepemudaan tahun 2009, mulai dari evaluasi kepemudaan, keanggotaan, penganggaran, pelaksanaan, dan sebagainya. Dan tentunya yang paling di bawah dalam artian aturan hukumnya yaitu Perda masing-masing setiap kabupaten kota maupun provinsi. Saya kira itu pengarus utamaan atau gagasan pengarus utamaan pemuda dari Dwi Agus Susilo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.